warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Sera Febrianti, perwakilan dari kelompok 12 yang saya hormati Abi Marco serta rekan-rekan PAI 4C. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 12 dengan judul Larangan Suap Menyuap. Di sini saya sudah membagi beberapa komponen yang terdapat dalam suap menyuap. Yang pertama ada bahasa, yang kedua istilah, yang ketiga tujuan, yang keempat hukum, yang kelima hadis, yang keenam Al-Quran, yang ketujuh azab, yang kedelapan undang-undang, yang kesembilan adalah segala aspek kehidupan. Baiklah, kita akan memasuki komponen pertama, yakni suap menyuap dalam segi bahasa. Apa sih suap menyuap dalam segi bahasa? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahwa suap menyuap dalam segi bahasa artinya riswah, memasang tali, mengambil hati, atau seekor anak burung yang meminta makanan yang ada pada paruh induknya supaya induknya memberikan atau mengeluarkan makanan tersebut, kemudian memberikan kepada anaknya. Yang kedua yakni suap menyuap dalam istilah, yang mana dilakukan oleh seseorang untuk menyogok atau memberikan berupa barang seperti uang, jasa, jabatan, dan yang lain-lain dengan memiliki tujuan ataupun maksud tertentu yang di dalamnya terdapat unsur kezaliman ataupun yang mendatangkan kerugian kepada pihak lain. Suap menyuap dalam segi tujuan. Tujuan yakni berupa mendatangkan kezaliman, unsur keburukan ataupun kecelakaan bagi pihak lain. Yang kedua, membatalkan adanya hak yang terdapat di dalam perkara. Yang ketiga yakni untuk mewujudkan keinginan ataupun sesuatu maksud tertentu yang ingin ia tujukan. Hukum suap menyuap adalah haram yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran ataupun hadis yang terdapat dalam unsur suap menyuap. Mengapa dikatakan haram? Karena di dalamnya terdapat unsur kezaliman yang mendatangkan kerugian kepada pihak lain. Hukum suap menyuap dapat diperbolehkan apabila si pelaku tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat, yang mana ia merasakan bahwa haknya tersebut terhalang atau dipersulit oleh pihak lain, serta ia memberikan manfaat, bukannya dampak negatif dalam perkara yang ingin ia perjuangkan. Di dalamnya tidak terdapat unsur kezaliman terhadap pihak lain. Itu apabila suap menyuap dikategorikan diperbolehkan, bukan berarti mengganti yang haram. Suap menyuap dalam hadis yang sudah diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu rashi wal murtashi fil hukmi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku penyuap dan yang disuap dalam hukum. Di sini diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci perilaku antara suap dan menyuap. Maka dari itu kita tidak boleh melakukan suap menyuap. Baiklah, di sini ada juga memperkuat hadis tersebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Artinya, dan janganlah kamu memakan sebagian harta milik orang lain dengan jalan yang batil. Dan jangan pula engkau bawa perkara tersebut kepada hakim supaya kamu mendapatkan sebagian harta dari pihak lain dengan jalan yang dosa ataupun dengan jalan yang buruk, padahal kamu mengetahui hal tersebut. Dalam surah Al-Baqarah dipertegaskan bahwa Allah tidak menyukai yang namanya perilaku suap menyuap. Maka dari itu Allah sangat melarang yang namanya suap menyuap. Di sini juga pada zaman dahulu pernah terjadi, maka dari itu diperjelaskan kembali bahwa unsur suap menyuap pernah terjadi pada zaman Yahudi, yakni sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 42 yang berisikan bahwa kaum Yahudi yang senantiasa mendengarkan kedustaan dalam peradilan serta menerima suap menyuap. Lanjutannya di dalam Al-Maidah ayat 62 berisikan bahwa kaum Yahudi senantiasa berbuat dosa, memicu permasalahan ataupun menimbulkan permusuhan, serta
memakan makanan yang haram yang bukan miliknya sendiri, seperti ia menerima suap yang diberikan kepada orang lain terhadap dirinya. Baiklah, di sini kita akan memasuki poin yang ke-7 mengenai azab. Dari hadis Abu Daud diriwayatkan oleh Abi Bakar radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada dosa yang disegerakan Allah menurunkan kepada pelakunya di dunia, serta Allah juga akan menyediakan azab kepada si pelaku di akhirat. Maka dari itu, azabnya di sini kita nanti akan mendapatkan azab di dunia serta di akhirat apabila kita melakukan yang namanya suap menyuap. Allah akan murka dan memberikan azab yang besar kepada pelaku ataupun si penerimanya. Baiklah, kita akan memasuki komponen yang ke-8, yakni suap menyuap dalam undang-undang. Di Indonesia sendiri, larangan suap menyuap tersebut sudah diberlakukan sejak lama. Maka dari itu, kita jangan pernah melakukan yang namanya suap menyuap. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 209 KUHP dan Pasal 419 menjelaskan bahwa apabila kita melakukan atau melanggar suap menyuap, itu bisa dipidana penjara lebih kurang 5 tahun yang telah tercantum dalam undang-undang di Indonesia. Yang terakhir yakni suap menyuap dalam segala aspek kehidupan. Sesuai dengan Ibnu Qudama dalam kitab Al-Mukhini yang berisikan bahwa pun suap menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan, apa saja bentuknya, itu haram tanpa adanya selisih di antara ataupun di kalangan para ulama. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam suap menyuap dari beberapa komponen yang telah saya sajikan kepada Anda. Di sini ditegaskan kembali bahwa kita jangan pernah melakukan yang namanya suap menyuap, sogok menyogok kepada orang lain dengan unsur kezaliman demi kepentingan pribadi. Maka dari itu, kita akan mendapatkan azab yang sangat besar apabila kita melakukannya. Baiklah, itulah penyajian dari kelompok 12 mengenai larangan suap menyuap. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.